Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan lanjutan materi dari kelompok 12 yaitu tentang laporan rekonsiliasi kantor pusat dan cabang. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Nilo Devi Sorna Putri, absen 9, dan rekan saya Ruben Kadoda, absen 6. Poin-poin yang akan kami bahas dalam kali ini, yang pertama ada memahami biaya pengiriman, yang kedua ada membuat laporan alokasi biaya pusat dan biaya kantor pusat dan cabang, yang ketiga ada membuat laporan rekonsiliasi kantor pusat dan cabang, dan yang terakhir ada menyelesaikan kasus sesuai dengan ilustrasi akuntansi kantor pusat dan cabang. Materi pertama akan dibawakan oleh Ruben. Baik, yang pertama ada mampu memahami biaya pengiriman. Biaya pengiriman atau freight cost dalam akuntansi adalah biaya yang ditimbulkan dari pengangkutan produk atau bahan baku dari penjual ke pembeli. Biaya pengiriman ini juga bisa disebut sebagai biaya pengangkutan yang dapat berupa biaya tunai ataupun biaya kredit, tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikutnya, pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan nota di atas harga pokok. Kantor pusat dalam mengirim barang dagangan ke kantor cabang sering terjadi harga yang tertera di nota lebih besar dari harga pokok. Dalam hal ini, kantor cabang tidak mengetahui bahwa kalau harga di nota lebih besar dari harga pokok. Jadi, saat kantor cabang menerima barang dagangan di kantor pusat, kantor cabang mencatat penerimaan barang dagangan kantor sebesar harga nota, sedangkan kantor pusat mencatat pengiriman barang ke kantor cabang sebesar harga pokok. Selisih harga nota dengan harga pokok dicatat sebagai cadangan kelebihan harga, sehingga kantor cabang kalau menjual barang dengan yang dari kantor pusat pasti dengan harga jual di atas harga yang tertera di nota. Berikutnya ada pengiriman uang atau barang dagangan antar kantor cabang. Apabila kantor pusat mempunyai beberapa kantor cabang, ada kemungkinan terjadi transfer uang atau barang dagang antar kantor cabang. Transfer antar kantor cabang terjadi mungkin kantor cabang yang satu mempunyai kelebihan uang transfer antar kantor cabang tersebut harus atas perintah atau sepengetahuan kantor pusat, sehingga bila ada transfer antar kantor cabang baik kantor pusat maupun kantor cabang, terlihat bahwa uang atau barang telah terpindah dari kantor cabang yang satu ke kantor cabang yang lain. Apabila uang transfer atau barang dagangan antar cabang memerlukan ongkos angkut, biasanya terjaga rugi akibat kelebihan biaya kirim. Berikutnya yang kedua, mampu membuat laporan alokasi biaya kantor pusat dan cabang. Alokasi beban di antara operasi kantor pusat dan sejumlah kantor cabang biasanya diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang akurat mengenai laba tiap-tiap unit terpisah perusahaan bersangkutan. Contohnya beban iklan, misalnya bisa berhubungan dengan kegiatan penjualan kantor pusat atau kegiatan penjualan satu atau lebih cabang. Berikut contoh pengalosian beban. Jika kantor cabang membayar $5.000 untuk beban iklan yang hubungannya seimbang dengan penjualan kantor pusat dan kantor cabang, $5.000 itu dapat dialokasikan sebagai berikut. Pembukuan kantor cabang, beban iklan
2.500 US dollar, kantor pusat 5.000 US dollar, kas 5.000 US dollar, untuk mengalokasikan 50% beban iklan ke kantor pusat. Pembukuan kantor pusat beban iklan 2.500 US dollar, kantor cabang 2.500 US dollar, untuk mencatat beban iklan yang dibayar oleh kantor cabang. Berikutnya yang ketiga, mampu membuat laporan rekonsiliasi kantor pusat dan cabang. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencocokkan antara dua pihak yang memiliki hubungan bisnis yang rutin, misalnya dikenal rekonsiliasi antar bank dengan perusahaan maupun rekonsiliasi antara induk dan anak perusahaan, termasuk pula rekonsiliasi antar pusat dan cabang. Proses rekonsiliasi kantor pusat dan cabang ini mempunyai cara yang sama seperti proses rekonsiliasi antar bank dan perusahaan. Jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian harus dibuat untuk membenarkan pembukuan milik masing-masing pihak. Jurnal penyesuaian dan rekonsiliasi dibuat sebelum disusun laporan keuangan gabungan. Contoh dari adanya transaksi yang harus disesuaikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman barang dari pusat sebesar 500 juta belum diterima oleh cabang sampai dibuat laporan keuangan. Akibat adanya hal ini, cabang belum mencatat adanya pengiriman barang tersebut, sehingga rekening R dan K kantor pusat dicatat terlalu rendah bila dibandingkan yang dicatat di pusat. Setelah diketahui, maka kantor cabang harus segera mengadakan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pengiriman barang dari pusat atau dalam perjalanan sebesar 500 juta, R atau K kantor pusat 500 juta. Dengan adanya penyesuaian ini, maka rekening timbal balik atau reciprocal account antara pusat dan cabang akan bersaldo sama. Yang kedua, pengiriman uang sebagai setoran cabang ke pusat sebesar 2.500.000 rupiah ternyata sampai tanggal dibuatnya laporan keuangan belum diterima oleh pusat. Akibat adanya hal ini, maka rekening R atau K kantor cabang yang ada di buku pusat dicatat terlalu tinggi, sehingga setelah diketahui harus segera dibuat penyesuaian sebagai berikut. Kas dalam perjalanan 2.500 juta rupiah, R atau K kantor cabang 2.500.000 rupiah. Baik, untuk contoh saya akan melanjutkan materi dari Ruben. Yang ketiga, ada penerimaan pembayaran piutang dari langganan cabang langsung disetorkan ke pusat sebesar 2 juta rupiah. Hal ini belum diketahui oleh cabang. Akibat adanya hal ini, maka rekening RK kantor pusat di cabang belum dikurangi. Demikian pula rekening piutang dagang di buku cabang masih belum dikurangi. Jurnal penyesuaiannya yang harus dibuat adalah RK kantor pusat pada sebesar 2 juta pada piutang dagang sebesar 2 juta rupiah.
Sedangkan uang kas sebesar 2 juta rupiah dari langganan sudah dicatat sebagai penerimaan kas oleh pusat yang berasal dari cabang atau sama sifatnya dengan setoran uang dari cabang ke pusat. Yang keempat ada koreksi salah satu atau beberapa rekening cabang yang belum dilaporkan atau diketahui oleh pusat. Misalnya, laba cabang selama 1 tahun yang seharusnya adalah 9 juta rupiah tetapi dilaporkan ke pusat hanya sebesar 8 juta rupiah. Akibat adanya hal ini, maka pusat mengakui laba cabang terlalu rendah sebesar 1 juta rupiah sehingga pusat harus segera mengadakan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Rekening kantor cabang sebesar 1 juta pada laba yang ditahan sebesar 1 juta. Materi keempat yaitu menyelesaikan kasus sesuai dengan ilustrasi akuntansi kantor pusat dan cabang. PT Aneka Batik di Yogyakarta mengirimkan sejumlah barang ke cabang dari Semarang seharga 500.000. Ongkos angkut barang tersebut dari Yogyakarta ke Semarang adalah 25.000. Beberapa hari kemudian, oleh karena ada perubahan kebijaksanaan, kantor pusat memerintahkan kepada cabang Semarang agar barang-barang yang baru diterima dikirimkan ke cabang Bandung seluruhnya. Cabang Semarang melaksanakan perintah tersebut dan membayar ongkos angkut sebesar 60.000 rupiah. Apabila kantor pusat langsung mengirim barang-barang tersebut dari Yogyakarta ke Bandung, hanya memerlukan ongkos angkut 70.000 rupiah. Pencatatan pada buku-buku kantor pusat cabang Semarang dan cabang Bandung akan nampak sebagai berikut. Berikut tampilan pencatatan pada buku-buku kantor pusat dan cabang yang ada di Semarang bisa dilihat pada slide. Untuk keterangannya, di dalam laporan keuangan kantor pusat secara individual, saldo rekening selisih ongkos angkut antar barang antar cabang dapat dicantumkan sebagai pengurang daripada rugi laba cabang penerima yang terakhir. Akan tetapi, dalam laporan keuangan gabungan atau perhitungan rugi laba gabungan, saldo selisih ongkos angkut barang-barang antar cabang tersebut dapat dicantumkan atau dicatat sebagai bagian dari harga pokok yang dijual, biaya penjualan, ataupun biaya administrasi umum. Masalah alokasi pembebanan ini tergantung kepada bagian yang bertanggung jawab atas transfer barang-barang tersebut. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan, biaya pengiriman atau freight cost dalam akuntansi adalah biaya yang ditimbulkan dari pengangkutan produk atau bahan baku dari penjual ke pembeli. Biaya pengiriman ini juga bisa digunakan sebagai biaya pengangkutan yang dapat berupa biaya tunai ataupun biaya kredit tergantung pada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Alokasi beban di antara operasi kantor pusat dan sejumlah kantor cabang biasanya diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang akurat mengenai laba tiap unit terpisah perusahaan yang bersangkutan. Beban iklan misalnya bisa berhubungan dengan kegiatan penjualan kantor pusat atau kegiatan penjualan satu atau lebih cabang. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencocokkan antara dua pihak yang memiliki hubungan bisnis yang rutin. Misalnya, saja dikenal rekonsiliasi antar bank dengan perusahaan maupun rekonsiliasi antar induk dan anak perusahaan, termasuk pula rekonsiliasi antar pusat dan cabang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.